Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus hukum yang paling fenomenal di negara kita dalam beberapa bulan terakhir, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Sebagai informasi bagi Anda, beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas-berkas perkara terkait dengan pembunuhan Joshua Huta Barat ini sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan rencananya akan disidangkan mulai tanggal 17 Oktober 2022 mendatang, atau tepatnya pada hari Senin minggu depan. Dan Kejaksaan Agung sudah mempersiapkan sekitar 43 orang jaksa terbaiknya untuk menangani kasus ini. Kalau kita lihat, sebenarnya kasus ini dapat dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama yaitu tindak pidana yang terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat sendiri, dan kemudian yang kedua ada tindak pidana obstruction of justice atau tindak pidana yang menghalang-halangi penegakan hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk tindak pidana pembunuhan Joshua Huta Barat sendiri, ini sudah ditetapkan 5 orang tersangka utama dan didakwa dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338. 5 tersangka tersebut adalah Ferdi Sambo, kemudian yang kedua Putri Chandrawati, kemudian yang ketiga adalah Brigadir RR, yang keempat adalah Baradae, dan yang kelima adalah Ma'ruf. Nah, jika Kejaksaan Agung menyatakan sudah mempersiapkan sekitar 43 orang jaksa terbaiknya di dalam menangani kasus ini, khususnya terhadap kasus tindak pidana pembunuhan Joshua Huta Barat yang melibatkan kelima orang tersangka utama ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah membentuk majelis hakim yang akan mengadili kasus ini. Dan kalau kita lihat bahwa ketiga majelis hakim ini merupakan hakim yang sudah sangat berpengalaman dengan sejumlah latar belakang yang sangat menarik juga. Berikut saya jelaskan profil atau latar belakang dari ketiga majelis hakim yang sudah dibentuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama adalah Wahyu Iman Santoso, sarjana hukum, magister hukum. Wahyu ini merupakan ketua majelis hakim. Kalau dilihat dari berbagai sumber, baik itu dari media online maupun dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa Wahyu Iman Santoso ini lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1976, jadi sekitar 46 tahun ya. Jabatan sekarang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun golongan atau pangkatnya adalah Pembina Utama Madya dengan pangkat 4D. Jika dilihat bahwa Wahyu Iman Santoso ini sudah malang melintang di dunia peradilan Indonesia dan beberapa kali sudah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri, yaitu di Pengadilan Negeri Batu Licin, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun kasus menarik terbaru yang pernah ditangani oleh Wahyu Iman Santoso, yaitu kasus pra-peradilan Bupati Mimika Eltimus Omaleng yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan pembangunan gereja Kingani Mile 32. Dan pada kasus ini Wahyu menolak pra-peradilan dari Eltimus tersebut. Terkait dengan harta kekayaan, menurut LHKPN pada tanggal 24 Januari tahun 2022 bahwa Wahyu memiliki harta kekayaan sekitar 12 miliar rupiah. Dan pada saat itu Wahyu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian sebagai hakim anggota yaitu Alimin Ribut Sujono SHMH, golongan atau pangkat adalah Pembina Utama Madya 4D. Riwayat jabatan beliau pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bantul. Adapun
Kasus menarik yang pernah ditangani oleh ribut ini adalah baru-baru ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Alimin pernah menjadi hakim tunggal yang mengabulkan seluruh permohonan para pemohon pasangan beda agama, yaitu Y yang beragama Kristen Protestan dan GLG yang beragama Katolik. Alimin memberikan izin kepada pasangan beda agama ini untuk mencatatkan perkawinan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jakarta Selatan. Terkait dengan harta kekayaan, Alimin memiliki harta kekayaan sekitar 1,8 miliar rupiah dan data itu ia sampaikan ke KPK pada 31 Januari 2022 saat menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta. Adapun hakim anggota yang kedua yaitu Morgan Simanjuntak SH.M.Hum. Morgan ini merupakan hakim yang sudah cukup senior karena lahir pada 22 September 1962. Adapun golongan atau pangkatnya adalah pembina utama Madya dengan pangkat 4D. Mengenai riwayat jabatan juga sudah beberapa kali menjadi hakim di beberapa pengadilan yang merupakan pengadilan negeri utama atau pengadilan negeri 1A di beberapa kota, seperti hakim pengadilan negeri Tanjung Pinang, kemudian hakim pengadilan negeri Medan. Morgan tercatat pernah menangani beberapa kasus besar dan sangat menarik. Yang pertama misalnya, selama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Morgan sempat menjadi hakim tunggal yang menolak pra-peradilan Maki ke KPK terkait dengan sosok kingmaker dalam kasus Joko S. Chandra. Kemudian yang kedua, Morgan juga pernah menjadi hakim tunggal yang menolak pra-peradilan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino. Dan yang ketiga, saat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Medan, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2017, Morgan pernah menjadi ketua majelis yang menjatuhkan vonis mati terhadap M. Rizal alias Hasan, yaitu terdakwa kasus kepemilikan 85 kg sabu dan 50.000 butir pil ekstasi. Terkait dengan harta kekayaan, Morgan memiliki harta kekayaan sekitar 3,9 miliar rupiah. Data ini berdasarkan laporan yang dikumpulkan ke KPK pada 3 Februari 2022 saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Itulah teman-teman profil dari ketiga hakim yang akan mengadili kasus Verdi Sambo CS. Semoga dapat mengungkap kebenaran material dan memberikan rasa keadilan baik itu kepada keluarga korban maupun kepada para tersangka sendiri. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.